Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Salah satu perbedaan antara evaluasi dan asesmen adalah kecuali, berarti yang bukan perbedaan dari evaluasi dan asesmen. A. Evaluasi dilakukan di akhir proses belajar, sedangkan asesmen dilakukan dari awal sampai akhir. B. Evaluasi diambil dari materi yang diberikan, sementara asesmen didasarkan kepada masalah dan kemampuan yang dimiliki anak. C. Evaluasi dilakukan oleh guru, sedangkan asesmen dilakukan oleh guru pembimbing khusus. D. Evaluasi hanya untuk mengukur seberapa materi itu dapat diserap atau dikuasai, sementara asesmen untuk melihat kondisi anak saat itu dalam rangka menyusun suatu program pembelajaran. Oke, kita analisis satu-satu ya teman-teman. Kita perhatikan yang A. Evaluasi dilakukan di akhir. Evaluasi dilakukan di akhir proses pembelajaran, sedangkan asesmen dilakukan dari awal sampai akhir. Ya, ini betul perbedaan antara evaluasi dan asesmen. Lalu yang kedua, evaluasi diambil dari materi yang diberikan, sementara asesmen didasarkan kepada masalah dan kemampuan yang dimiliki anak. Ya, ini juga betul ya teman-teman. Lalu yang C, evaluasi dilakukan oleh guru, sedangkan asesmen dilakukan oleh guru pembimbing khusus. Nah, ini bukan ya teman-teman, karena evaluasi atau asesmen itu tetap dilakukan oleh guru. Nah, lalu yang keempat, yang D, evaluasi hanya untuk mengukur seberapa materi itu dapat diserap atau dikuasai, sementara asesmen untuk melihat kondisi anak saat itu dalam rangka menyusun suatu program pembelajaran. Ini sangat tepat ya teman-teman. Jadi, yang kecuali adalah C, evaluasi dilakukan oleh guru, sedangkan asesmen dilakukan oleh guru pembimbing khusus. Nomor 2. Peran guru di sekolah dalam memberikan layanan bagi anak berkebutuhan khusus semakin besar. Untuk itu diperlukan kemampuan dalam A. Membimbing siswa-siswanya, B. Mengenali kondisi dan kebutuhan belajar tiap siswa, C. Menyusun rencana pembelajaran, D. Mengevaluasi hasil belajar siswa. Ya, kelihatannya betul semua ya teman-teman, tapi dalam konsep pendidikan anak berkebutuhan khusus, kita itu bermuara ke anak atau ke siswa. Nah, tentu yang selain siswa ini sudah pasti bukan ya teman-teman. Lalu kita harus mengenal nih kondisi dan kebutuhan apa. Nah, namanya saja anak berkebutuhan khusus, berarti kita harus tahu kebutuhan khususnya apa. Jadi yang paling tepat adalah B, mengenali kondisi dan kebutuhan belajar tiap siswa. Nomor 3, di dalam asesmen terdapat aspek pertanyaan penting. Nah, aspek pertanyaan penting yang harus diungkap terkait dengan kondisi seorang individu, kecuali A. Kemampuan atau keterampilan apa yang sudah dimiliki, B. Hambatan atau kesulitan apa yang dialami, C. Hobi dan minat anak,
D. Kebutuhan-kebutuhan dalam hal pendidikan dan belajar apa yang seharusnya dipenuhi. Nah, jadi pertanyaan penting itu kita perhatikan yang A dulu. Kemampuan atau keterampilan apa yang sudah dimiliki. Ini betul ya teman-teman. Nah, yang ditanyakan adalah yang kecuali. B. Hambatan atau kesulitan apa yang dialami? Ya, ini juga betul. Lalu hobi dan minat anak. Nah, ini lebih ke bakat nantinya teman-teman, bukan asesmen. Lalu kebutuhan-kebutuhan dalam pendidikan, dalam hal pendidikan dan belajar apa yang seharusnya dipenuhi. Ini betul. Jadi yang kecuali adalah C, hobi dan minat anak. Nomor 4, lingkup asesmen anak berkebutuhan khusus sebagai berikut. A. Asesmen formal dan informal. B. Asesmen baku dan non-baku. C. Asesmen terstandar dan baku. D. Asesmen akademik dan non-akademik. Yang mana teman-teman? Ya, tentu jawaban yang tepat adalah akademik dan non-akademik. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Adapun penjelasannya, asesmen dalam pendidikan khusus dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu asesmen berasaskan kurikulum, yaitu asesmen akademik, dan asesmen berasaskan perkembangan, yaitu asesmen non-akademik. Jadi jika yang akademik itu berasaskan kurikulum, dan non-akademik berasaskan tahap perkembangan. Nah, lalu yang nomor 5, berikut ini tahapan yang benar dari asesmen kesiapan belajar matematika adalah A. Klasifikasi, urutan dan seriasi, korespondensi dan konservasi. B. Urutan dan seriasi, klasifikasi, korespondensi dan konservasi. C. Klasifikasi, urutan dan seriasi, konservasi dan korespondensi. D. Klasifikasi, korespondensi, urutan dan seriasi, dan konservasi. Silakan yang mana teman-teman? Ya, kita perhatikan satu persatu. Yang pertama itu klasifikasi. Oke, ini bukan klasifikasi berarti sudah kita eliminasi ya teman-teman. Yang pertama adalah klasifikasi. Lalu yang kedua adalah urutan dan seriasi. Nah, ini juga berarti sudah kita eliminasi ya teman-teman. Urutan dan seriasi. Lalu yang ketiga itu korespondensi. Nah, ini konservasi. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah A. Klasifikasi, urutan dan seriasi, korespondensi, dan konservasi. Jawaban yang tepat adalah A. Adapun penjelasannya, asesmen kesiapan belajar matematika biasa mendeskripsikan beberapa konsep yang mendasari kesiapan dalam memahami konsep kuantitatif, yaitu pemahaman tentang yang pertama klasifikasi, yang kedua urutan dan seriasi, yang ketiga korespondensi, dan yang keempat konservasi. Kelas, urut, respon, konser. Nah, kelas itu klasifikasi, urut itu urutan dan seriasi, respon adalah korespondensi, dan konser adalah konservasi. Nomor 6. Ruang lingkup dalam asesmen persepsi kecuali A. Persepsi visual, B. Persepsi olfaktori, C. Persepsi taktil, atau D. Persepsi kinestetik. Yang mana teman-teman? Tentu jawaban yang tepat adalah B. Persepsi olfaktori. Adapun penjelasannya, ruang lingkup perkembangan persepsi terdiri dari yang pertama persepsi visual yang meliputi persepsi warna, hubungan keruangan, diskriminasi visual, diskriminasi bentuk dan latar, visual closure, dan pengenalan objek atau object recognition. Yang kedua persepsi auditif. Nah, yang meliputi kesadaran fonologis, diskriminasi auditif, ingatan auditif, urutan auditif, dan perpaduan auditif. Nah, lalu yang ketiga persepsi kinestetik atau gerak, dan yang keempat persepsi taktil atau perabaan. Nah, jika kita singkat ini ada 4 yaitu fakte. Nah, V adalah visual, A adalah auditif, K adalah kinestetik, dan T adalah taktil. Ini harus kita ingat ya teman-teman.
Nomor 7. Asesmen motorik meliputi kecuali A. Kemampuan untuk melakukan gerak dasar, B. Kemampuan untuk melompat, C. Kemampuan dalam keseimbangan, D. Kemampuan koordinasi. Yang mana teman-teman? Asesmen motorik. Motorik itu pasti terkait dengan gerak. Nah, tentu jawaban yang tepat adalah yang bukan, yaitu kemampuan untuk melompat. B ya teman-teman. Adapun penjelasannya, ruang lingkup perkembangan motorik meliputi yang pertama kemampuan untuk melakukan gerakan dasar atau gross motor. Nah, ini gerakan kasar ya teman-teman. Nah, ini ada. Lalu yang kedua kemampuan untuk melakukan gerakan halus atau fine motor. Nah, ini harusnya fine motor ya teman-teman. Yang ketiga kemampuan dalam keseimbangan atau balance. Nah, ini keseimbangan ada. Lalu kemampuan untuk koordinasi atau coordination. Nah, jadi yang bukan adalah kemampuan untuk melompat. Nah, jika disingkat itu kasar halus Bang Dinas. Motorik kasar, motorik halus, keseimbangan, dan koordinasi atau koordinasi. Nomor 8, konsep dasar pengembangan diri terfokus pada A. Pengembangan kemampuan menolong diri, merawat dan mengurus diri, sosial dan komunikasi. B. Pengembangan kemampuan bersosialisasi dan merawat diri. C. Pengembangan kemampuan berkomunikasi, sosialisasi, dan merawat diri. D. Pengembangan kemampuan menolong diri, merawat diri, komunikasi. Yang mana teman-teman? Nah, tentu yang paling lengkap dan yang paling tepat adalah A ya teman-teman. Pengembangan kemampuan menolong diri, merawat dan mengurus diri, sosialisasi dan komunikasi. Nah, ini hanya ada sosialisasinya saja tanpa ada komunikasi. Nah, lalu ini hanya merawat diri tanpa ada menolong diri. Nah, lalu ini hanya ada komunikasi tanpa ada sosialisasi. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Pengembangan kemampuan menolong diri, merawat dan mengurus diri, sosialisasi dan komunikasi. Nomor 9. Tujuan umum dari bidang kajian pengembangan diri adalah A. Meningkatkan kemampuan dalam bidang tata laksana pribadi, B. Meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi, C. Meningkatkan kemandirian dan rasa tanggung jawab, D. Meningkatkan kemampuan dalam sosialisasi. Tentu tujuan umum yaitu untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang tata laksana pribadi. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 10. Keterampilan berkomunikasi, berekspresi, berbicara wajar dalam arti jelas dan tidak terlalu keras termasuk ke dalam A. Personal care skill, B. Interpersonal competence skill, C. Community survival skill, D. Intrapersonal competence skill. Yang mana teman-teman dalam berkomunikasi. Nah, jadi dalam berkomunikasi itu melibatkan orang lain ya teman-teman. Jadi bukan personal tapi interpersonal. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Interpersonal competence skill. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.